Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih? Baik semuanya ya. Dan kalau misal ada yang ngerasa kurang sehat, semoga bisa diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sebelum aku mau masuk ke materi yang akan aku sampaikan pada malam hari ini, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Teman-teman di sini tuh pernah nggak sih dalam satu hari setelah kalian menjalani aktivitas yang panjang, pekerjaan yang banyak banget, yang numpuk-numpuk, atau kayak tugas dari dosen ataupun apapun itu deh, kalian tuh merasa aduh hari ini aku capek banget gitu, kayak aku ya jenuh ataupun capek, itu kalian pernah ngerasain itu nggak sih? Relate banget ya, apalagi akhir-akhir ini kan tugas kita tuh lagi banyak-banyaknya. Nah, tapi di sela perasaan itu teman-teman ini tuh kayak kepikiran atau terbesit satu pemikiran kayak aduh aku capek banget, aku kayaknya butuh kopi deh, atau aku mau check out barang yang udah lama aku masukin ke keranjang kuning. Itu pernah terlintas gak di sela-sela rasa capek teman-teman itu? Ya, nah tapi teman-teman tahu gak sih kalau sebenarnya ada satu istilah dari fenomena ini. Nah, fenomena ini tuh biasa disebut sebagai, ada satu istilah ya, namanya self-reward. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya apa itu self-reward. Dah, di antara teman-teman di sini mungkin ada yang bisa bantu aku jelasin apa itu self-reward mungkin? Aku. Ya. Penghargaan diri sendiri. Ya, ada lagi? Ada lagi mungkin? Aku. Ya, apa? Apresiasi buat diri sendiri. Nah, terus ada lagi mungkin? Ya, secara garis besarnya dari self-reward itu adalah bentuk apresiasi atau pemberian sesuatu kepada diri kita sendiri. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih, sebenarnya self-reward itu tuh cuman sekedar tren konsumerisme atau jangan-jangan itu beneran kayak kebutuhan psikis kita gitu loh. Kan kebanyakan orang menganggap self-reward itu sebagai salah satu kayak jalan-jalan atau beli barang-barang yang kita suka atau barang-barang mahal yang mungkin gak bisa kita dapatkan sebelumnya gitu ya. Dan tren konsumerisme itu biar jadi alasan kita untuk jadi alasan untuk boros. Nah, tapi hari ini aku mau ngajak teman-teman semua yang ada di sini untuk membuka suatu sudut pandang baru tentang apa itu self-reward yang sebenarnya. Nah, langsung aja aku mau masuk dalam inti pembicaraan aku pada kali ini, yaitu kenapa sih kita itu harus mengapresiasi diri kita sendiri, entah itu dalam bentuk verbal ataupun non-verbal. Ya, bentuknya verbal itu bisa dalam berupa kita memberikan afirmasi positif sama diri kita sendiri, atau membelikan barang-barang yang kita suka, atau barang-barang apapun itu yang dalam tanda kutip itu adalah bentuk non-verbalnya. Nah, jadi teman-teman, secara psikologis otak kita itu bekerja dengan sistem reward. Ketika kita kadang nih bisa mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, otak kita itu akan melepaskan suatu dopamin yang membuat kita itu akan merasa senang. Nah, masalahnya banyak di lingkungan kita atau bahkan diri kita sendiri itu kayak kita selalu memaksakan hal. Mungkin ada tugas yang seharusnya kita kerjakan berhari-hari, tapi kita memaksakan, bisa ini mah 1 hari juga selesai. Dan kayaknya kita terlalu menyepelekan itu dan memaksa diri kita untuk menyelesaikan dalam 1 hari, sehingga menjadikan diri kita sendiri itu sebagai sebuah mesin tanpa memberikan bahan bakar berupa si afirmasi atau apresiasi itu sendiri. Nah, jadi menurut aku sendiri, self-reward itu bukan tentang pamer kemewahan atau apapun itu di media sosial. Kan mungkin ada nih di lingkungan kita orang-orang yang merayakan dirinya sendiri itu langsung kayak di show up ke media sosial dengan embel-embel apalah itu. Tapi kayak bukan itu
bukan itu kuncinya dari sebuah self reward itu, bukan tentang kemewahan, bukan tentang berapa nominalnya. Nah, esensi dari si self reward itu sendiri adalah validasinya. Nah, ini adalah sebuah bentuk cara kita menghargai diri kita sendiri. Ya mungkin kita tidak mendapatkan sebuah validasi dari orang lain, mungkin itu teman atau keluarga yang seharusnya kita tuh dapat apresiasi, terima kasih ya kamu udah berusaha sampai sejauh ini, atau mungkin kayak kamu udah ini ya. Nah, terus harusnya kita dapetin itu dari orang lain, tapi kayak ya nggak apa-apa lah dari diri kita sendiri dulu, seperti itu. Nah, aku pernah baca juga beberapa penelitian di sebuah sosmed atau di web-web gitu. Aku pernah baca sekilas. Penelitian itu menunjukkan bahwa memberikan penghargaan kecil pada diri sendiri itu setelah memberi penghargaan kecil setelah kita habis menyelesaikan hal yang besar, pekerjaan yang banyak, itu bisa meningkatkan motivasi jangka panjang bagi diri kita sendiri. Nah, motivasi ini juga yang akhirnya akan mencegah timbulnya burnout. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu burnout? Ya, capek mental, capek semuanya, kita nggak tahu harus ngapain, ya nggak punya motivasi aja gitu mau melakukan apa. Nah, jadi sebenarnya self reward ini adalah investasi produktivitas kita di masa depan. Begitu teman-teman. Nah, tapi aku juga mau menyampaikan ada sisi jebakan dari self reward itu sendiri. Nah, dalam kita ingin mau mengapresiasi diri kita sendiri, ada juga garis tipis antara apresiasi dan juga kayak gaya-gayaan mau, aduh aku kayak beneran ini deh biar orang-orang ngiranya aku udah bisa nih melakukan ini gitu. Nah, banyak orang yang terjebak dalam lingkaran self reward yang toksik. Contohnya adalah gini. Ketika kita habis melakukan sesuatu yang besar di akhir bulan, yang benar-benar kayak di tanggal tua banget, atau yang menurut kita finansial kita tuh nggak mampu untuk memberikan apresiasi sama diri kita sendiri, kita justru memaksakan kayak aku harus beli ini karena ya ini buat self reward buat aku gitu. Tapi sebenarnya konsepnya tuh nggak gitu. Ya seberapa besar validasinya, nggak peduli mau sebesar apa nominalnya. Yang penting kita mengapresiasi diri kita dulu deh. Dari segi verbalnya kita berkata sama diri kita sendiri kayak aku udah hebat hari ini, aku udah bertahan sampai detik ini aja, itu udah hebat gitu teman-teman. Nah, yang kedua, ini juga menjadikan self reward sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Seperti itu. Nah, aku juga ingin memberikan satu peringatan kepada teman-teman, jika self reward yang nggak sehat itu nggak harus mahal. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini tuh suka banget nonton film, kayak apa ya meluangkan waktunya lah sedikit di sela-sela kesibukan. Aku pengen nonton film, mungkin juga suka gitu kan melakukan kebiasaan tersebut. Nah, menonton film yang tanpa gangguan, tidur 1 jam lebih awal, atau sekedar jalan-jalan sore deh, itu tuh udah bentuk self reward yang paling kecil untuk diri kita sendiri. Karena ya balik lagi seperti yang udah aku bilang tadi, self reward itu nggak peduli seberapa besar nominalnya, tapi peduli seberapa layaknya kita mendapatkan itu. Setelah kita kerja atau setelah kita mengerjakan tugas yang banyak, kita layak untuk mendapatkan jam tidur yang normal mungkin ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk penutup teman-teman semuanya, aku ingin sedikit berpesan untuk teman-teman semuanya. Aku berharap teman-teman yang ada di sini tuh jangan menunggu sampai teman-teman ini sukses dulu baru mulai mengapresiasi diri. Tapi rayakan juga setiap kemenangan-kemenangan kecil yang udah teman-teman raih sampai detik ini gitu. Jadikan self reward ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Karena pada akhirnya orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan ini ya bukan orang-orang yang ngasih kita tugas, bukan orang-orang yang ada di lingkungan kita, tapi
semua kendali atas kebahagiaan diri kita sendiri ya ada di diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah jadi aku berharap setelah teman-teman semua pulang dari sini mungkin bisa langsung refleksi sama diri kita sendiri, kayak aku hari ini udah ngasih apa ya sama diriku sendiri, aku udah hebat bisa sampai sejauh ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk sesi sharing aku pada malam hari ini udah aku cukupkan, dan apabila ada salah kata dari aku menyampaikan materi ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman.